فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu masa yang belum ditentukan, di penghujung kehidupan dunia, umat manusia akan menghadapi berbagai peristiwa besar yang mengguncang bumi dan langit. Dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu tanda besar menjelang hari kiamat adalah munculnya dua tokoh penting yang saling bertolak belakang dalam niat dan tujuan. Satu adalah seorang pemimpin yang adil dan membawa cahaya kebenaran, sedangkan yang lain adalah pemimpin zalim yang datang dengan kehancuran dan fitnah besar. Mereka dikenal dengan nama Imam Mahdi dan Sufyani. Imam Mahdi adalah seorang laki-laki dari keturunan Nabi Muhammad bin Abdullah dari jalur cucunya, Hasan bin Ali. Dalam banyak riwayat Ahlus Sunnah disebutkan bahwa ia akan muncul di akhir zaman ketika bumi dipenuhi oleh kezaliman, penindasan, dan kekacauan. Ia tidak serta-merta dikenal oleh manusia, bahkan ia sendiri tidak menyadari bahwa dirinya adalah Mahdi, sampai Allah menyiapkannya dan membimbingnya secara khusus. Imam Mahdi akan muncul di kota Mekah pada malam yang diberkahi. Para ulama dan kaum saleh dari berbagai penjuru dunia akan mendatanginya, dan mereka akan memaksanya untuk menerima baiat di hadapan Ka'bah. Saat itu, dunia dalam kondisi kacau. Kekuasaan dan negara-negara besar telah runtuh. Fitnah, perang saudara, dan kehancuran melanda umat Islam. Dalam kondisi tersebut, Imam Mahdi diangkat menjadi pemimpin dan pembaharu yang akan menegakkan keadilan dan kebenaran, sebagaimana telah ditegaskan dalam hadis-hadis sahih. Ia akan memimpin umat Islam dan memerangi berbagai kelompok zalim. Kemenangan demi kemenangan akan diraihnya. Ia akan membagi kekayaan dengan adil, memakmurkan bumi, dan menghidupkan kembali syariat Islam secara menyeluruh. Pada masa pemerintahannya, umat Islam akan kembali menikmati kedamaian, kemakmuran, dan keadilan, sebagaimana umat Islam dahulu menikmatinya di masa-masa kejayaan Islam. Namun, tidak semua menyambut era kebangkitan ini dengan sukacita. Di tengah munculnya Imam Mahdi sebagai pembawa cahaya dan harapan, akan muncul pula seorang tokoh kejam dari Bani Umayyah yang dikenal dengan nama Sufyani. Ia akan keluar dari wilayah Syam, lebih tepatnya dari Damaskus atau wilayah sekitar Suriah saat ini. Sufyani digambarkan sebagai pemimpin militer yang bengis, cerdas dalam strategi, tetapi berhati gelap dan penuh kebencian terhadap kebenaran. Sufyani akan datang dengan kekuatan militer besar, menghancurkan negeri-negeri di sekitarnya, dan menebarkan ketakutan serta kekacauan di mana-mana. Ia akan menyerang wilayah Hijaz, membantai kaum muslimin, dan berusaha menghancurkan gerakan Imam Mahdi. Ia akan mengutus pasukan besar ke arah Mekah dan Madinah dengan tujuan untuk menaklukkan dan membunuh Imam Mahdi. Namun, Allah Maha Kuasa atas segalanya. Ketika pasukan Sufyani mencapai suatu tempat bernama Baida yang terletak antara Mekah dan Madinah, bumi akan diperintahkan oleh Allah untuk menelan mereka semua. Tidak ada satupun yang selamat dari pasukan tersebut. Peristiwa ini menjadi salah satu tanda nyata akan kebenaran Imam Mahdi dan kebatilan Sufyani. Setelah peristiwa tersebut, Imam Mahdi akan semakin kokoh posisinya sebagai pemimpin umat Islam. Ia akan memimpin berbagai peperangan melawan musuh-musuh Islam, termasuk bangsa-bangsa besar yang menentang ajaran tauhid.
salah satu perang besar yang akan dipimpinnya adalah perang melawan bangsa Romawi di sebuah tempat yang disebut sebagai Al-A'maq atau Dabiq. Perang ini dikenal sebagai Malhamah Kubra, yaitu perang besar antara kebenaran dan kebatilan. Pada masa itu, kekuatan Islam akan kembali berjaya. Imam Mahdi akan bekerja sama dengan seorang nabi yang juga akan turun di akhir zaman, yaitu Isa bin Maryam. Nabi Isa akan membunuh Dajjal, musuh besar umat manusia, dan membantu Imam Mahdi dalam menyebarkan kedamaian dan kebenaran. Adapun Sufyani, setelah pasukannya dihancurkan, ia sendiri akan binasa dalam keadaan hina. Riwayat menyebutkan bahwa ia akan terbunuh dalam satu pertempuran besar dan tidak ada sisa dari kekuasaannya. Namanya akan tercatat sebagai salah satu tokoh terkeji dalam sejarah manusia. Demikianlah perjalanan Imam Mahdi dan Sufyani di akhir zaman menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua sosok yang sangat bertolak belakang. Satu membawa cahaya petunjuk dan keadilan, sementara yang lain datang dengan kegelapan dan kehancuran. Kisah ini bukan sekadar legenda atau dongeng, tetapi bagian dari nubuat Nabi Muhammad bin Abdullah yang diriwayatkan oleh para sahabat dan tercatat dalam kitab-kitab hadis. Ini menjadi peringatan bagi umat Islam agar senantiasa mempersiapkan diri dengan keimanan, ilmu, dan amal saleh, karena hari itu bisa datang kapan saja, dan hanya orang-orang yang istiqamah yang akan diberi petunjuk oleh Allah untuk mengenali kebenaran. Setelah kehancuran pasukan Sufyani di Padang Baida, Imam Mahdi melanjutkan perjuangannya dalam menyatukan umat Islam dan menegakkan keadilan. Tidak hanya wilayah Hijaz yang berada di bawah kepemimpinannya, tetapi kekuasaannya mulai meluas ke berbagai wilayah lain, termasuk Syam, Irak, Yaman, dan bahkan sebagian wilayah timur dan barat. Umat Islam dari berbagai penjuru mulai menyatukan diri di bawah panjinya karena mereka melihat pada dirinya tanda-tanda kepemimpinan sejati yang berlandaskan keimanan dan kebenaran. Imam Mahdi tidak hanya seorang pemimpin politik, melainkan juga seorang pembaharu agama. Ia akan menghidupkan kembali sunnah Nabi Muhammad bin Abdullah yang telah banyak dilupakan. Ia akan menegakkan hukum Islam secara adil, tanpa memandang status, suku, atau kekayaan. Di bawah kepemimpinannya, kekayaan dibagikan secara merata, hak-hak orang miskin dipenuhi, dan setiap bentuk penindasan diberantas. Namun, perjalanannya belum selesai. Dunia saat itu masih menyimpan ancaman besar. Dajjal, sosok pendusta besar yang telah lama dinantikan kemunculannya oleh umat-umat terdahulu, akhirnya akan muncul. Ia akan mengaku sebagai Tuhan, memperlihatkan kemampuan luar biasa dengan tipu daya yang mengelabui banyak orang. Banyak manusia yang tertipu oleh kekuatan dan kemampuannya, terutama mereka yang lemah iman dan tidak memiliki bekal ilmu. Dajjal akan menyebarkan fitnahnya ke seluruh dunia, berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain dengan kecepatan yang luar biasa. Ia akan membawa makanan dan air kepada yang mengikuti perintahnya, namun menyebabkan kelaparan dan penderitaan kepada yang menolaknya. Dalam kondisi inilah Imam Mahdi akan mempersiapkan pasukan untuk melawan Dajjal. Namun, peperangan yang menentukan belum dapat dilakukan hingga datangnya bantuan dari langit. Pada saat paling kritis, ketika umat Islam berada dalam tekanan luar biasa dan merasa bahwa kekuatan Dajjal tidak dapat dikalahkan, Allah akan menurunkan seorang nabi yang selama ini diangkat ke langit, Isa bin Maryam. Ia akan turun di Menara Putih di Damaskus dengan kedua tangan memegang sayap malaikat, diapit oleh dua malaikat yang mendampingi. Ia akan mengenakan pakaian sederhana dan rambutnya meneteskan air seolah baru saja mandi. Nabi Isa akan bergabung dengan Imam Mahdi dan salat bersama umat Islam. Namun beliau akan menolak untuk menjadi imam. Ia akan berkata
bahwa pemimpin kalian adalah dari kalangan umat ini, yakni Imam Mahdi. Dengan ini, Isa bin Maryam menunjukkan bahwa ia datang bukan membawa syariat baru, tetapi sebagai pengikut syariat Muhammad bin Abdullah. Isa bin Maryam kemudian memimpin umat Islam dalam perang besar melawan Dajjal. Di satu tempat yang disebut Babul Lud yang berada di wilayah Palestina, Nabi Isa akan membunuh Dajjal dengan tombaknya. Begitu Dajjal terbunuh, semua pengikutnya akan tercerai-berai dan kekuatan fitnah yang selama ini menguasai dunia akan hancur. Setelah kematian Dajjal, kedamaian sejati akan tersebar ke seluruh penjuru bumi. Imam Mahdi bersama Nabi Isa akan melanjutkan kepemimpinan yang adil. Mereka akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menegakkan kembali kemurnian ajaran Islam. Semua agama akan tunduk kepada Islam, bukan melalui paksaan, tetapi karena melihat keindahan dan keadilan yang terpancar dari pemimpinnya. Imam Mahdi akan memimpin selama 7 hingga 9 tahun, meski sebagian riwayat menyebutkan bisa mencapai 12 tahun. Setelah masa itu selesai, ia akan wafat. Umat Islam akan mensholatkannya dan menguburkannya dengan penuh hormat. Pemerintahan selanjutnya akan dipimpin oleh Nabi Isa selama beberapa waktu sebelum hari kiamat benar-benar datang. Akhir dari perjalanan ini bukanlah sekadar kemenangan atas kezaliman dan kebatilan, melainkan sebuah puncak dari janji Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, bahwa kebenaran akan menang meskipun harus melalui ujian yang berat dan fitnah yang besar. Ini adalah pelajaran bagi seluruh umat Islam agar senantiasa memelihara iman, memperdalam ilmu, dan menyiapkan diri menghadapi segala bentuk fitnah akhir zaman. Setelah wafatnya Imam Mahdi, umat Islam akan mengalami masa yang masih dalam naungan kemuliaan dan keadilan, karena kepemimpinan akan dipegang oleh Nabi Isa bin Maryam. Masa ini adalah masa keemasan Islam yang sangat dinanti-nanti oleh para nabi dan umat terdahulu, di mana syariat Islam benar-benar menjadi hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Nabi Isa akan menetapkan keadilan secara mutlak. Ia akan menghancurkan simbol-simbol penyimpangan dalam agama, seperti salib yang diagungkan oleh umat Kristen dan babi yang dianggap sebagai makanan halal oleh sebagian kalangan. Ia akan mengajak seluruh manusia untuk beriman kepada Allah yang esa dan tidak menyekutukannya. Tidak ada lagi perdebatan antar agama, karena kebenaran sudah sangat terang dan nyata. Pada masa ini, dunia akan mencapai kedamaian yang belum pernah ada sebelumnya sejak zaman Nabi Adam. Hewan buas akan hidup berdampingan dengan manusia. Anak-anak akan bermain dengan ular tanpa takut digigit. Harta menjadi berlimpah ruah sehingga hampir tidak ada lagi orang miskin. Orang-orang tidak akan menerima sedekah karena mereka sudah cukup. Bahkan zakat pun sulit disalurkan karena semua orang hidup dalam kecukupan. Keamanan menyelimuti seluruh negeri dan umat manusia kembali kepada kehidupan yang penuh kebaikan dan nilai-nilai tauhid. Namun, meskipun masa itu adalah masa kejayaan dan kebangkitan, waktu tetap berjalan menuju takdir akhir kehidupan dunia. Nabi Isa akan hidup di dunia selama beberapa tahun setelah turunnya. Sebagian riwayat menyebutkan selama 40 tahun. Setelah menjalani tugasnya, beliau akan wafat dan dimakamkan oleh umat Islam. Dikatakan bahwa beliau akan dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad bin Abdullah di Madinah. Setelah wafatnya Nabi Isa, waktu akan terus mendekati detik-detik kiamat. Tanda-tanda besar lainnya akan mulai bermunculan satu persatu. Di antaranya adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dua kelompok besar manusia dari keturunan Yafits bin Nuh yang akan keluar dari tempat tertutup di balik dinding yang dibangun oleh Zulkarnain. Mereka akan menyerbu seluruh penjuru bumi dengan kecepatan dan kekuatan yang dahsyat, merusak segala sesuatu yang mereka lewati. Tidak ada kekuatan dunia yang mampu mengalahkan mereka. Allah akan menyelamatkan umat beriman dengan cara yang luar biasa.
Nabi Isa, dan para pengikutnya akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu Allah akan mengirimkan semacam penyakit yang menyerang leher-leher Ya'juj dan Ma'juj sehingga mereka semua mati serentak. Setelah itu, bumi akan kembali dipenuhi kedamaian. Namun, kedamaian tersebut tidak akan bertahan lama. Umat manusia secara perlahan kembali kepada kefasikan. Waktu demi waktu, ilmu mulai diangkat, Al-Quran terlupakan, dan orang-orang saleh wafat satu persatu. Perzinahan dan kebodohan akan merajalela. Orang yang jujur dianggap pendusta, dan pendusta dianggap jujur. Hingga pada akhirnya, Allah akan mengirimkan angin lembut yang mencabut nyawa semua orang beriman, tidak menyisakan satu pun yang memiliki keimanan dalam hatinya. Setelah itu, dunia akan hanya dihuni oleh orang-orang jahat. Mereka tidak mengenal Allah, tidak mendirikan salat, dan tidak melakukan amal kebajikan. Maka, tibalah saatnya hari kiamat yang sesungguhnya. Matahari akan terbit dari arah barat, bumi diguncang dengan gempa luar biasa, gunung-gunung beterbangan seperti kapas, lautan meluap, dan langit terbelah. Malaikat Israfil meniup sangkakala, dan seluruh makhluk di langit dan bumi binasa, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Itulah akhir dari perjalanan umat manusia di dunia ini, yang dimulai dari satu sosok pemimpin pembawa harapan, Imam Mahdi, dan berakhir dengan kehancuran seluruh alam semesta. Ini adalah pengingat besar bagi setiap jiwa yang sadar bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara, dan bahwa perjuangan melawan kebatilan tidak pernah berhenti hingga akhir zaman. Maka, siapapun yang hidup hari ini hendaknya bersiap diri, memperkuat iman, menjaga akidah, dan terus memohon petunjuk agar tetap berada di jalan yang lurus ketika fitnah besar mulai tampak di cakrawala. Setelah dunia ini benar-benar dikuasai oleh keburukan dan kejahatan, serta tidak ada lagi satupun jiwa yang menyebut nama Allah, bumi menjadi tempat yang paling rusak sepanjang sejarah manusia. Tidak ada lagi masjid yang diramaikan, tidak ada lagi Al-Quran yang dibaca, bahkan tidak ada lagi yang tahu apa itu Islam. Nilai-nilai moral hancur, dan manusia kembali ke zaman kegelapan yang lebih buruk dari zaman jahiliyah. Mereka hidup seperti binatang, mengikuti hawa nafsu, tanpa peduli halal dan haram. Dalam keadaan seperti itu, Allah yang Maha Agung tidak lagi menangguhkan hari akhir. Maka datanglah saat di mana tanda besar terakhir terjadi. Matahari terbit dari arah barat. Peristiwa ini membuat seluruh manusia terkejut dan takut, karena mereka menyadari bahwa kiamat telah benar-benar dekat. Namun, pada saat itu, taubat sudah tidak diterima lagi. Barang siapa yang baru hendak beriman setelah melihat matahari terbit dari barat, maka imannya tidak lagi berguna. Setelah itu, sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama disebut tiupan kehancuran. Seluruh makhluk hidup di bumi, manusia, hewan, jin, dan makhluk lainnya, semuanya mati. Gunung-gunung hancur dan melayang seperti kapas, laut mendidih dan meluap, planet-planet bertabrakan, dan alam semesta mengalami kehancuran total. Kemudian, setelah waktu yang hanya diketahui oleh Allah, sangkakala ditiup untuk kedua kalinya. Ini disebut tiupan kebangkitan. Semua makhluk dibangkitkan kembali dari kuburnya. Mereka bangkit dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, dan belum disunat. Namun mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat dan amal masing-masing di dunia. Sebagian dalam keadaan bercahaya, sebagian lagi dalam kegelapan yang menutupi wajah dan tubuh mereka. Hari itu adalah hari yang sangat dahsyat, hari di mana langit terbelah, bumi memuntahkan seluruh isinya, dan manusia dikumpulkan di satu padang yang sangat luas, yang disebut Padang Mahsyar. Semua manusia, dari nabi hingga rakyat biasa, dari raja hingga budak, dikumpulkan tanpa terkecuali. Mereka berdiri di bawah panas matahari yang sangat dekat,
Keringat menetes hingga merendam mereka setinggi mata kaki, dada, bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri karena dosa-dosanya yang begitu banyak. Di padang mahsyar, umat manusia menunggu keputusan Allah. Mereka resah, takut, dan penuh penyesalan. Maka mereka mencari syafaat, berbondong-bondong mendatangi para nabi, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Namun semuanya menolak karena merasa takut dengan dosa-dosa besar yang pernah mereka hadapi. Hingga akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad bin Abdullah, satu-satunya yang akan berkata, "Aku yang akan memberi syafaat." Maka beliau sujud di bawah arsy Allah dan memohonkan syafaat bagi umatnya. Kemudian tibalah saat penghitungan amal yang disebut hisab. Semua catatan amal, baik dan buruk, dihadirkan. Tidak ada satu huruf pun yang terlewat. Allah menanyai hamba-hambanya secara langsung. Buku catatan amal dibuka dan setiap orang diminta mempertanggungjawabkan semua yang telah ia lakukan selama hidup di dunia. Bahkan niat dalam hati pun tidak luput dari catatan. Orang-orang beriman yang tulus dan taat akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Wajah mereka berseri-seri dan mereka bersyukur karena diberi keselamatan. Sedangkan orang-orang kafir dan munafik menerima catatan amal mereka dengan tangan kiri dari belakang punggung mereka. Wajah mereka suram dan penuh ketakutan. Setelah hisab, manusia ditimbang amalnya di timbangan yang sangat adil milik Allah. Amal baik dan amal buruk diletakkan, dan siapa yang lebih berat amal baiknya, maka ia beruntung. Namun siapa yang ringan amal baiknya, maka ia celaka. Setelah itu, mereka melewati jembatan Syirat yang terbentang di atas neraka Jahannam. Jembatan ini lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Hanya orang yang beriman dan mendapat rahmat Allah yang mampu melewatinya dengan selamat. Pada akhirnya, orang-orang beriman akan masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Surga memiliki tingkatan-tingkatan sesuai kadar keimanan dan amal mereka. Di sana, mereka akan menikmati kehidupan abadi tanpa rasa sakit, takut, atau sedih. Mereka bertemu dengan para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Mereka melihat wajah Allah dengan penuh kerinduan, puncak dari segala nikmat yang tidak tertandingi. Sedangkan orang-orang yang kufur dan durhaka akan dilempar ke dalam neraka, tempat siksaan yang sangat mengerikan. Kulit mereka dibakar, lalu diganti dengan kulit baru agar terus merasakan siksaan. Mereka menangis hingga air mata habis, lalu menangis darah. Mereka menyesal, namun semua penyesalan itu tidak berguna. Neraka bukanlah tempat tinggal sementara, tetapi tempat abadi bagi mereka yang tidak mendapat rahmat Allah. Itulah akhir perjalanan umat manusia dari dunia menuju akhirat, dimulai dari kemunculan Imam Mahdi, fitnah besar Sufyani, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa bin Maryam, hingga berakhir pada kehancuran dunia dan hari pembalasan. Semua ini bukan kisah fiksi, melainkan janji Allah dan sabda Nabi Muhammad bin Abdullah yang telah disebutkan dalam hadis-hadis yang syahih. Sebagai umat Islam, sudah seharusnya kita mengambil pelajaran dan mempersiapkan diri, karena perjalanan panjang ini akan ditempuh oleh setiap manusia. Setelah umat manusia masuk ke dalam fase kehidupan akhirat yang abadi, seluruh perhitungan, pengadilan, dan penentuan nasib telah selesai ditetapkan oleh Allah, Tuhan semesta alam. Di titik ini, tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi perubahan, dan tidak ada lagi kesempatan. Segala sesuatu telah disempurnakan. Amal baik dibalas dengan kebaikan, dan amal buruk dibalas dengan keadilan. Orang-orang beriman yang masuk ke dalam surga akan menikmati kehidupan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Surga adalah tempat yang dipenuhi cahaya, keindahan, dan kedamaian. Di sana tidak ada rasa letih, sakit, takut, lapar, haus, atau sedih. Mereka diberi istana-istana yang dibangun dari emas dan perak, permadani dari sutra, sungai-sungai yang mengalirkan susu, madu, air jernih, dan khamar yang tidak memabukkan. Setiap orang
akan hidup dengan wajah tampan dan rupawan, usia muda yang abadi, dan tubuh yang sempurna. Mereka mengenakan pakaian dari sutra terbaik, memakai gelang dari emas, dan mahkota dari cahaya. Mereka duduk di dipan-dipan tinggi, bersandar dengan damai, dan ditemani oleh pasangan dari bidadari dan bidadara surga yang tidak pernah menyentuh keburukan. Puncak dari semua kenikmatan itu adalah ketika Allah membuka hijabnya dan memperlihatkan wajahnya kepada para penghuni surga. Inilah kenikmatan tertinggi, melebihi istana, makanan, dan segala bentuk keindahan lainnya. Saat itu, para penghuni surga berkata, "Ya Allah, tidak ada pemberian yang lebih kami cintai selain memandang wajah-Mu." Mereka akan rindu memandangnya setiap hari, dan Allah akan mengizinkan mereka untuk melakukannya sesuai kehendaknya. Berbeda halnya dengan orang-orang kafir, musyrik, munafik, dan durhaka yang dilemparkan ke dalam neraka. Neraka adalah tempat penuh siksa dan murka Allah. Api neraka tidak seperti api dunia, ia lebih panas 70 kali lipat. Pakaian mereka terbuat dari tembaga yang meleleh. Makanan mereka adalah pohon zakum yang berduri dan air mendidih seperti besi panas yang melelehkan isi perut. Mereka dibelenggu dengan rantai dan dipukul dengan palu dari besi raksasa. Kulit mereka hangus terbakar, lalu diganti dengan kulit baru agar terus merasakan siksaan. Mereka menjerit, merintih, dan memohon agar dibebaskan walau hanya sehari, namun tidak ada jawaban selain celaan dan penghinaan. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami akan berbuat amal saleh." Tetapi Allah berfirman, "Bukankah dahulu telah datang kepada kalian rasul-rasulku dengan ayat-ayatku, lalu kalian mendustakan mereka?" Azab ini tidak hanya fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Penyesalan yang tak berujung, rasa malu, dan kesedihan karena tahu bahwa mereka tidak akan pernah kembali ke dunia untuk memperbaiki kesalahan mereka, menjadi siksaan tersendiri. Mereka hidup dalam kesendirian, gelap, panas, dan tanpa harapan. Dengan berakhirnya perjalanan ini, terbuktilah bahwa kehidupan dunia hanyalah ladang ujian. Semua yang dikejar di dunia, kekayaan, kekuasaan, kehormatan, hanyalah fata morgana jika tidak disertai iman dan amal saleh. Kisah Imam Mahdi dan Sufyani hanyalah pembuka dari perjalanan akhir yang sangat panjang, yang puncaknya adalah pertanggungjawaban manusia di hadapan Rabb-Nya. Allah tidak menciptakan manusia dengan sia-sia. Segala amal dicatat dengan teliti. Segala bisikan hati pun tidak luput dari perhatian. Maka, berbahagialah orang-orang yang menjaga tauhid, sabar dalam ketaatan, istiqomah dalam ibadah, dan senantiasa bertobat ketika terjatuh dalam dosa. Karena di akhir zaman, hanya mereka yang memiliki cahaya iman dan ilmu yang akan selamat dari fitnah besar yang datang secara bertubi-tubi. Hidup ini bukan tentang bagaimana menghindari kematian, tetapi bagaimana mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Imam Mahdi hanyalah satu dari sekian banyak rahmat dan tanda yang Allah kirimkan sebagai peringatan dan petunjuk. Maka, selagi masih ada waktu, persiapkanlah diri, perbaiki niat, kuatkan ibadah, jauhi maksiat, dan teruslah belajar memahami hakikat hidup.